Tes Buriram MotoGP 2026, ambisi Alex Marquez, gulingkan kejayaan Marc Marquez, siap tebar ancaman di MotoGP 2026. Jelang tes MotoGP di Buriram, Yamaha masih tertinggal. Fabio Quartararo sebut proyek mesin V4 belum siap tempur di MotoGP 2026. Tes Buriram MotoGP 2026, ambisi Alex Marquez, gulingkan kejayaan Marc Marquez, siap tebar ancaman di MotoGP 2026. Ya bosku, pembalap tim Gresini Ducati, Alex Marquez, secara terbuka menyatakan, ambisinya untuk menumbangkan dominasi sang kakak, Marc Marquez, pada persaingan MotoGP 2026. Meski mengakui, mengalahkan pemegang gelar juara bertahan adalah misi yang berat, Alex menegaskan kesiapannya untuk berjuang ekstra keras, demi menghentikan hegemoni sang saudara di lintasan. Marc Marquez berstatus juara MotoGP 2025, dengan membela tim Ducati Lenovo, sampai saat ini dia telah mengumpulkan 7 gelar ajang balapan dunia tersebut. Alex Marquez mengatakan, para pembalap MotoGP pastinya akan berusaha untuk mengalahkan Marc Marquez, termasuk dirinya. Dia pun akan berusaha merepotkan Marc Marquez agar tidak mendominasi MotoGP 2026. Tapi hal itu tidak mudah, banyak dari kita tidak tahu. Mungkin saya yang paling tahu betapa sulitnya mengalahkannya, yang lain mungkin berpikir ada caranya, entah bagaimana caranya, kata Alex Marquez dilansir dari Motosan. Saya, di sisi lain, tahu betapa rumitnya, tetapi saya akan mencoba seperti orang lain, meskipun itu sangat sulit, tambahnya. Pengakuan atas kualitas sempurna yang dimiliki Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu mengakui, Marc Marquez adalah pembalap yang punya kualitas di atas rata-rata dan syarat dengan pengalaman. Hal itu membuat pembalap tersebut selalu tampil luar biasa setiap turun balap. Dia adalah pembalap yang sangat komplit dalam banyak aspek. Kita melihatnya tahun lalu, dia memulai dengan cara ini dan itu, lalu ketika dia memenangkan 7 balapan sprint demi sprint, imbuh Alex, sebatas informasi, para pembalap akan menjalani sesi lanjutan tes pramusim MotoGP 2026 di sirkuit Buriram, Thailand. Sesi itu akan berlangsung mulai 21 dan tanggal 22 Februari tahun 2026. Jelang tes MotoGP di Buriram, Yamaha masih tertinggal. Fabio Quartararo sebut proyek mesin V4 belum siap tempur di MotoGP 2026. Ya bosku, pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, memberikan evaluasi jujur yang cukup pahit, usai menjajal mesin V4 terbaru pada tes pramusim MotoGP 2026 di sirkuit Sepang, Malaysia. Fabio Quartararo, secara terang-terangan mengakui performa kuda besi baru Yamaha tersebut, masih tertinggal sangat jauh jika dibandingkan dengan kekuatan para rival di lintasan. Meski turun 2 hari saat Sakedon dan tampil di hari pertama tes resmi, Quartararo merasa pengembangan motor tersebut belum cukup untuk menantang dominasi para pesaing. El Diablo menilai jarak performa dengan pabrikan rival masih terpaut cukup lebar. Situasi makin rumit ketika kendala teknis memaksa, garasi Yamaha tertutup pada hari kedua tes. Pada saat yang sama, Quartararo juga harus menahan nyeri akibat cedera patah jari yang mengganggu persiapannya. Di akhir hari pembuka, dia hanya mampu menempati posisi ke-9, dengan selisih 0,851 detik dari Marc Marquez yang memuncaki catatan waktu. Fakta di lintasan itu membuat kepercayaan dirinya belum sepenuhnya terbangun jelang musim baru. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya percaya diri, karena kita melihat betapa besarnya kami menderita. Kita melihat bahwa catatan waktu kami tidak terlalu bagus, ujar Quartararo dikutip dari Crash. Kendati demikian, Quartararo menegaskan fokusnya tetap sederhana, yakni memaksimalkan kemampuan apapun kondisi yang ada. Baginya, posisi start di grid nanti bukan prioritas utama selama tim terus menunjukkan progres. Juara MotoGP 2021 itu juga membantah anggapan bahwa performa kurang maksimal disebabkan adaptasinya dari mesin inline 4 ke V4.
dia merasa sudah memahami perubahan gaya balap yang diperlukan. Namun paket teknis Yamaha memang belum setara dengan milik rival. Menurutnya, masih ada daftar panjang sektor yang perlu dibenahi oleh tim mekanik Yamaha. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama pada saat menikung, traksi, elektronik, daya cengkeram, hingga tenaga. Jadi ada banyak hal yang harus disesuaikan, sambung Quartararo. Realitas pahit di lintasan Sepang, Quartararo bahkan mengakui kecepatan para pesaing, terlihat sangat impresif sejak hari pertama tes. Sementara tim lain langsung menemukan ritme, Yamaha justru masih berjuang mencari keseimbangan terbaik. Ketertinggalan itu juga tercermin dari hasil Alex Rins, yang finish di posisi ke-14 pada hari terakhir. Data sektor memperlihatkan Quartararo cukup kompetitif di awal lintasan, tetapi kehilangan banyak waktu pada 3 sektor berikutnya. Jadi kami tahu di mana posisi kami tahu bahwa kami sangat jauh, tetapi kami harus menerimanya dan bekerja keras adalah satu-satunya hal yang bisa kami lakukan. Imbu Quartararo. Kini, pekerjaan besar menanti sebelum tes berikutnya di Buriram, Thailand, pada 21 dan tanggal 22 Februari mendatang. Publik pun menanti apakah pabrikan berlogo Garputala mampu memangkas jarak yang disebut super jauh itu, atau justru semakin terjebak di papan tengah MotoGP 2026. Tes Buriram MotoGP 2026, Marc Marquez bakal tampil lebih matang dan berbahaya di MotoGP 2026. Ya bosku, pengamat MotoGP, Juan Martinez, memberikan sanjungan atas perubahan gaya balap Marc Marquez, yang dinilai jauh lebih bersih dan penuh perhitungan. Sebagai juara bertahan MotoGP yang kini membela tim Ducati Lenovo, Marquez menunjukkan transformasi signifikan, dengan meninggalkan gaya agresif yang berisiko tinggi, demi efisiensi dan ketepatan di atas lintasan balap. Marc Marquez kini berstatus sebagai juara bertahan MotoGP. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu berhasil menjadi juara, setelah tampil impresif bersama Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Marquez meraih titel ketujuhnya, usai memenangkan 14 balapan sprint, dan 11 balapan utama. Sayangnya, Marquez cedera di akhir musim setelah bertabrakan dengan Marco Bezzecchi, di MotoGP Mandalika 2025. Walau demikian, Marquez sejatinya tertabrak dari belakang dalam balapan itu. Hal itu bisa diartikan Marquez bukan penyebab kecelakaan tersebut. Bisa dibilang, Marquez tak seagresif dulu. Adaptasi fisik, dan kecerdasan taktis Marquez, Martinez pun mempunyai pemikiran serupa. Pengamat MotoGP itu mengatakan, Marquez sudah bisa menyesuaikan diri secara gaya membalap dan tidak seagresif dulu. Saya rasa Marc, seperti atlet top lainnya di disiplin apapun, tidak diragukan lagi paling dikenal karena kemampuannya beradaptasi dengan berbagai situasi, kata Martinez dilansir dari Motosan. Saya rasa itu bukan hanya adaptasi teknis, tetapi juga adaptasi fisik dari pihaknya. Kita jelas melihat proses pemulihannya setelah kecelakaan di akhir musim, kondisi bahunya, betapa rapuhnya, dan betapa sadarnya dia akan keterbatasan yang mungkin dimiliki bahu dan lengan kanannya. Dan saya rasa itu merupakan kombinasi dari keduanya, tambahnya. Kedewasaan di atas motor Ducati, meski motornya sanggup untuk menakar agresivitas itu, Marquez tetap balapan dengan lebih bersih dari sebelumnya. Martinez mengatakan, ini merupakan pertanda bahwa The Baby Alien semakin dewasa dan matang ketika ambil keputusan. Motornya memungkinkan dia untuk melakukannya, tetapi dia juga memahami bahwa dia benar-benar perlu menjadi pengendara yang jauh lebih bersih dan lebih presisi, sambung Martinez. Dan itulah transisi yang telah dia lakukan, dan hasil yang dia raih sangat mengejutkan, karena saya pikir Marc, selama adaptasi itu, dalam perpindahannya ke Ducati, akan kompetitif, bahwa dia akan berjuang untuk kejuaraan dunia, tetapi dominasi yang dia tunjukkan benar-benar luar biasa.